Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia pemirsa Ram channelku. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang komunitas praktisi, di mana komunitas praktisi ini wajib dibentuk di sekolah, baik itu tingkat SD, SMP, SMA atau sederajat. Ini wajib dibentuk di sekolah. Tentunya guru sebagai pendidik profesional memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang bermuara pada peningkatan mutu lulusan. Efektivitas penyelenggaraan pendidikan sangat erat dengan keberhasilan guru dalam melakukan pendampingan terhadap peserta didik. Program pendidikan guru penggerak merupakan salah satu langkah strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam upaya menggerakkan ekosistem pendidikan serta stimulator dan mediator sebagai praktik baik yang dilakukan guru. Bapak Ibu pemirsa Ram channelku, kali ini Ram channelku akan membahas komunitas praktisi guru penggerak, di mana dalam praktis komunitas ini memuat rambu-rambu dan informasi praktisi bagi guru untuk menggerakkan jaringan di komunitasnya. Tentunya ini juga akan menjadi referensi penyelenggaraan program pendidikan guru penggerak agar guru penggerak bisa lebih memahami apa itu komunitas praktisi. Tentunya Bapak Ibu, untuk komunitas praktisi ini tentunya dapat dijadikan referensi untuk melakukan pengimbasan atau berbagi praktik baik dalam mengembangkan kompetensi kepemimpinan dan pedagogi guru. Bapak Ibu pemirsa Ram channelku, kali ini saya akan memperkenalkan tentang komunitas praktisi, di mana poin pertama yang saya ingin sampaikan adalah komunitas praktisi sebagai strategi pengembangan profesional guru. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan tentunya yang lebih baik, dengan berintegrasi secara rutin menurut Wenger pada tahun 2012. Bapak Ibu, praktik dalam komunitas praktisi, guru dapat berusaha untuk memberikan praktik atau mengajar dan berintegrasi dengan murid atau orang tua. Komunitas praktisi memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama adalah mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, tentunya memberikan dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. Yang ketiga, mendampingi anggota untuk
memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka. Yang keempat adalah mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Dan yang kelima adalah mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Bapak Ibu, tentunya di dalam komunitas praktik ini ada 8 hal yang menjadikan komunitas praktisi ini penting sebagai strategi pembelajaran profesional karena memiliki potensi. Nah, tentunya 8 tadi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah membangun jejaring antar guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah dan rekan sejawatnya untuk memiliki kesempatan berintegrasi secara rutin para anggota yang datang dari latar belakang berbeda. Kemudian yang kedua, memberikan ruang berbagi informasi, berbagi isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan atau sebuah isu bersama. Yang ketiga, membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri. Yang keempat, menstimulasi pembelajaran melalui komunikasi, mentoring, coaching, dan refleksi diri. Yang kelima, membagikan pengetahuan yang ada untuk membantu anggota dalam meningkatkan praktik mereka dengan menyediakan forum untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah umum dan proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi praktik terbaik. Yang keenam adalah memperkenalkan proses kolaborasi kepada kelompok dan organisasi untuk mendorong gagasan dan pertukaran informasi. Kemudian yang ketujuh adalah mendorong anggota komunitas untuk mengembangkan aksi nyata dengan hasil yang terukur. Yang terakhir adalah menghasilkan pengetahuan baru untuk membantu anggota mengubah praktik mereka untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan teknologi. Kemudian, tidak semua juga komunitas praktisi ini dapat dikategorikan sebagai komunitas praktisi. Ada 3 karakteristik yang membedakan komunitas praktisi dengan komunitas lainnya. Yang pertama adalah domain. Domain ini adanya kesamaan atas hal yang dianggap penting oleh anggota komunitas. Kemudian contohnya ini tujuan, identitas, minat, latar belakang, nilai yang dipercaya, keresahan tentang sesuatu isu atau persoalan bersama. Ini domain. Kemudian yang kedua, berbicara mengenai komunitas, di mana adanya permasalahan sosial yang disepakati oleh anggota. Contohnya, saling menghormati antar anggota, keinginan untuk berbagi, niat baik saling mendukung, interaksi yang rutin, terbuka untuk saling bertanya, dan niat baik untuk saling mendukung dan
berkontribusi. Yang ketiga adalah praktik. Adanya pengetahuan yang dikembangkan, dibagikan, dan dipelihara sebagai hasil dari kegiatan komunitas praktisi. Contohnya, informasi, hasil pembelajaran, pengetahuan yang dibagikan, alat dan bahan untuk pembelajaran, atau hasil pembelajaran, dokumen-dokumen, dan video. Kemudian, penjelasan berikut, saya akan mencoba menjelaskan tentang tiga hal tadi, yaitu domain, komunitas, dan praktik. Yang pertama adalah domain. Di sini guru-guru dari sekolah menengah pertama Merdeka yang memiliki tujuan untuk menjadi guru yang berpusat pada murid. Yang kedua, tentang komunitas. Adanya kesepakatan pertemuan 2 minggu sekali di sekolah untuk belajar bersama dan berbagi praktik baik. Sedangkan ketiga adalah praktik, adanya catatan ringkasan pembelajaran, foto dan video kegiatan, dan kumpulan dokumen hasil kegiatan peserta. Ini tadi contoh sebuah komunitas praktik guru di sekolah menengah pertama Merdeka dengan karakteristik. Dengan karakter yang telah dijelaskan tadi, maka sebuah komunitas praktisi setidaknya memiliki aktivitas yang meliputi yang pertama, berbagi masalah dan mengembangkan proses untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, merumuskan tindakan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, berbagi pengalaman menjalankan praktik. Yang keempat adalah merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah diambil untuk melakukan perbaikan. Dan yang terakhir adalah mendokumentasikan kegiatan dan produk para anggotanya untuk bahan belajar. Demikian sekilas informasi tentang komunitas praktisi. Ingat, salah satu cara untuk mengembangkan praktik baik di sekolah adalah membentuk komunitas praktisi di sekolah. Oke? Tunggu kelanjutan video ini, kelanjutan informasi ini di seri kedua, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara membentuk komunitas praktisi di sekolah. Ada beberapa tahapannya, tentunya hanya di seri 2. Oke? Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi selanjutnya, silakan di like, comment, and share, serta jangan lupa tekan tanda loncengnya dan subscribe ya. Oke, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.